disebut juga gibbon merupakan salah satu primata lucu dari keluarga Hylobatidae. Secara historis, keluarga kera ini pada awalnya terdiri dari satu genus. Namun saat ini keluarga kera ini dibagi menjadi 4 generasi. Oa atau gibbon yang juga dikenal dengan nama siamang ini memiliki perilaku dan tampilan fisik yang lucu dan menggemaskan. Primata ini banyak ditemui di hutan tropis basah dan hutan subtropis dari timur laut India ke Indonesia dan utara ke selatan Cina. Di Indonesia, daerah yang menjadi habitat dari oa ini adalah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Namun sayang, berdasarkan data tahun 2008 lalu, populasi oa Sumatera hanya tinggal 30.000 ekor saja. Bahkan dengan kerusakan alam yang terus terjadi, populasi oa Sumatera saat ini tentu jauh berkurang dari angka tersebut. Kondisi yang sama terjadi pada oa Kalimantan dan oa Jawa. Penurunan angka populasi oa tentunya menjadi masalah serius. Karena bukan tidak mungkin suatu saat oa atau siamang ini masuk dalam daftar hewan yang terancam punah. Pemirsa, kali ini Spotlight akan membahas keunikan yang dimiliki oa. Penasaran seperti apa? Kita langsung saksikan saja tayangan berikut ini. Oa atau gibbon atau siamang terkenal sebagai jenis kera yang pandai berakrobatik dan bergerak dengan kedua tungkai atau yang disebut sebagai hewan bipedal. Bipedal sendiri adalah suatu bentuk pergerakan terestrial yang mana suatu organisme bergerak dengan menggunakan dua tungkai belakang atau kaki. Hewan yang bergerak secara bipedal disebut dengan biped yang artinya dua kaki. Tipe-tipe dari pergerakan bipedal adalah berjalan, berlari, dan melompat. Aksi oa tersebut tentunya menjadi atraksi menarik karena ayunannya bisa mencapai kecepatan 55 km per jam dengan ketinggian atau jarak hingga 15 meter. Kemampuan oa atau gibbon sebagai hewan bipedal tentunya ditunjang oleh karakteristik fisik yang tak memiliki ekor serta tulang belikat yang bisa berputar ke segala arah. Oa atau gibbon bersama spesies primata lain dan beruang akan menggunakan gaya berjalan bipedal dengan tujuan untuk menggapai makanan dan mengeksplorasi lingkungannya. Beberapa spesies primata daratan termasuk siamang dan Indridae secara eksklusif menggunakan perpindahan bipedal selama periode waktu yang singkat saat mereka di daratan. Bukan hanya itu, bipedalisme juga dilakukan sejumlah hewan termasuk oa untuk berjaga-jaga, mencari makan, serta mengancam pesaing atau pemangsa. Berbeda dengan kera yang lebih besar seperti gorila, oa tidak membangun sarang sendiri. Oa atau gibbon lebih banyak menghabiskan waktunya di atas pepohonan. Kebiasaan hidup di atas pohon tersebut tentunya didukung oleh bentuk karakteristik tubuh yang dimiliki. Oa memiliki ischial callostis atau bantalan berdaging tanpa syaraf yang melekat pada tulang pinggulnya. Dengan ischial callostis itulah oa bisa duduk mematung termasuk sambil tidur. Pada saat tidur dalam posisi duduk, kepala oa atau gibbon biasanya terselip di pangkuan dan lengan panjangnya memeluk lutut mereka. Meski ischial callostis yang dimiliki tak lebih tebal dari yang ada pada seekor babon, namun oa atau gibbon tetap bisa tidur sambil duduk tanpa tergoyahkan dan jatuh. Biasanya kebiasaan tidur oa atau gibbon dilakukan di atas cabang atau batang pohon yang cukup tinggi. Hal itu dimaksudkan agar saat tidur oa atau gibbon tidak diganggu oleh binatang lain terutama predator. Tak hanya itu, oa biasanya tidur di atas pohon tinggi yang banyak persediaan makanannya. Tak seperti hewan pada umumnya yang kerap gonta-ganti pasangan, gibbon atau oa Jawa pada khususnya justru sangat setia atau hewan penganut monogami. Kendati demikian, pergantian pasangan bisa terjadi jika salah satu dari betina atau jantan mati. Proses perkawinan oa jantan dan betina bisa terjadi kapan saja. Namun untuk masa berkembang biak, spesies oa memiliki periode atau rentang waktu yang cukup lama. Rata-rata oa betina melahirkan sekali setiap 3 tahun dengan masa kehamilan selama 7 bulan. Setelah melahirkan, betina oa akan menyusui anaknya hingga usia 18 bulan dan terus bersama keluarga hingga dewasa. Kematangan seksual oa atau biasa disebut dewasa adalah usia 8 tahun. Pada saat itu, baik oa jantan maupun betina akan memisahkan diri dan mencari pasangan hidupnya untuk membentuk sebuah keluarga. Oa atau siamang atau gibbon merupakan makhluk sosial atau hewan yang hidupnya berkelompok, baik itu kelompok kecil yang berupa keluarga inti maupun kelompok besar. Masing-masing kelompok akan dipimpin oleh seekor oa jantan. Pada kelompok besar, seekor oa jantan akan menjadi penguasa atau pemimpin setelah bertarung dan mengalahkan pesaingnya. Dalam kehidupannya, kelompok oa-oa ini sangat memperhatikan wilayah kekuasaannya.
Ada cara unik dari kelompok oa dalam mempertahankan dan menandai wilayah kekuasaannya. Tak seperti hewan kebanyakan yang menandai batas wilayah kekuasaan dengan air seni, air liur, atau kotoran, oa justru mempertahankan dan menandai wilayahnya dengan tampilan visual dan kekuatan vokal. Unsur vokal yang bisa terdengar hingga radius 1 km menjadi penanda atau pemberitahuan kepada kelompok lain jika wilayah tersebut telah dikuasai. Suara tersebut biasanya dikeluarkan pasangan yang telah kawin dan membentuk sebuah keluarga. Sebenarnya bukan hanya untuk menandai wilayah kekuasaan, teriakan atau nyanyian keras yang disuarakan juga dimaksudkan untuk menarik perhatian pasangan saat musim kawin. Spesies oa mampu berteriak keras karena primata ini memiliki pembesaran kantung tenggorokan yang mengembang dan berfungsi sebagai ruang beresonansi ketika melakukan panggilan. Struktur ini sangat besar, bahkan ukurannya bisa menyamai kepala binatang itu sendiri. Dengan struktur tubuh tersebut, suara oa jauh lebih kuat dan tinggi dibanding manusia. Mirsa, itu tadi tayangan tentang hal unik dan menarik dari oa atau gibbon atau siamang. Terlepas dari segala keunikan dan kelucuannya, sudah saatnya jika oa ini diselamatkan, mengingat populasinya yang terus mengalami penurunan drastis.